Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dan panelis dalam acara webinar hari ketiga produksi dan distribusi konten lokal dengan platform digital. Sebenarnya webinar ini tuh merupakan rangkaian acara dari Rural ICT Camp 2020 di Ciptagelar. Mungkin yang udah ikutan dari hari pertama, kita ini ada rangkaian workshop, salah satunya adalah workshop produksi dan distribusi konten lokal dengan platform digital. Telah hadir bersama saya di sini beberapa narasumber yang kompeten untuk berbicara soal materi ini. Yang pertama kita ada pegiat desa, Pak Ai Sumarna. Beliau ini dari Desa Ciburial di Kabupaten Bandung ya Pak ya. Lalu ada juga Mas Oki Jodi. Nah, beliau ini dari Siberkreasi ya Kang. Kreator nongkrong. Nah, kita sempat beberapa kali itu ikutan event Siberkreasi dari NextG. Terus ada juga Bu Agnes Indraswari ya dari Polygraph. Polygraph ini kalau teman-teman yang belum tahu, mereka ini adalah studio visual ya di Bandung kalau nggak salah. Terus ada juga Pak Muhammad Latif dari RTIK. Relawan TIK ini dari hari pertama sampai sekarang selalu hadir ya. Oke, mungkin sedikit pengantar untuk kegiatan kali ini. Kita kan mau ngomongin soal produksi dan distribusi konten lokal menggunakan platform digital. Oh ya, perkenalkan dulu sebelum kita mulai diskusinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari NXG Indonesia. Kita juga kebetulan komunitas yang concern pada isu literasi digital. Nah, hari ini saya itu bakal jadi moderator dalam acara diskusi kita kali ini. Sedikit pengantar bahwa pemanfaatan teknologi dan informasi komunikasi sekarang itu sudah sangat merupakan sesuatu yang penting dan inherent gitu dan kehidupan kita sehari-hari, termasuk pemanfaatan produk-produk digital seperti kayak meeting online seperti sekarang gitu, media sosial dan lain sebagainya. Nah, setelah kejadian pandemi, istilah meeting online, terus kegiatan webinar seperti sekarang ini itu makin menjamur. Ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi digital di saat-saat seperti sekarang gitu. Apalagi saat pandemi kemarin gitu ya, ketika aktivitas dibatasi. Nah, termasuk di desa gitu kan. Kemarin kita udah nonton acara launching di Ciptagelar, internet sudah masuk desa. Nah, sekarang juga kita ada pegiat desa Pak Ai yang bakal bicara banyak soal bagaimana sih memanfaatkan teknologi digital di desa untuk mengangkat desanya sendiri kan. Lokarya ini akan memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan soal memproduksi konten serta pengetahuan lokal melalui pemanfaatan internet dan platform digital. Webinar ini kita bakal diskusi, ada 4 narasumber. Nanti kita akan berurutan. Yang pertama ada Pak Ai dulu, nanti dari Desa Ciburial. Beliau akan banyak bicara soal gimana sih Desa Ciburial memanfaatkan teknologi digital di era seperti sekarang. Terus kita bakal masuk ke Pak Oki dari Siberkreasi, khususnya di kreator nongkrong ya. Nanti dia juga akan banyak ngobrol soal gimana sih proses kreatif membuat konten-konten digital. Lalu ada dari Polygraph, bagaimana nanti Bu Agnes ini bakal ngomongin soal membuat visual yang ideal seperti apa. Nanti lebih lanjutnya masing-masing pemateri akan menyampaikan materinya. Lalu terakhir kita ada Pak Muhammad Latif dari RTIK. Nah, sesi diskusi kita akan simpan di akhir, di ujung, supaya kita bakal fokus dulu ke materi. Kita akan sesuai urutan yang telah diberikan oleh panitia. Mungkin yang pertama kita akan langsung masuk dulu ke Pak Ai ya dari Desa Ciburial. Pak Ai sudah siap Pak Ai? Siap. Ya, oke. Kedengaran suara saya Pak? Ya, jelas kedengaran. Dari Ciburial ini Pak? Ya, dari Ciburial. Gimana kabarnya ya? Pak? Saya Betul, yang Bapak yang pertama. Siap. Betul. Siap. Gimana kabarnya Pak Ai? Sehat Pak Ai? Alhamdulillah, saya. Ciburial aman Pak Ai, Ciburial. Aman, mung rada sakedik hareudang ya nama. Sakedik hareudang. Dulu saya pernah sempat Pak Ai di Ciburial, pesantren di Unisba kalau nggak salah ada ya di sana ya. Kampus 2 ya. Kampus. Ya. Oke, Pak Ai bakal ngobrolin soal tentang Desa Ciburial ya Pak ya. Dan
Dengar-dengar Desa Ciburial ini sempat dapat penghargaan ya Pak soal website kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah itu apresiasi mungkin ya. Ya, oke, mungkin Pak I sudah menyiapkan slide atau kita diskusi seperti ini? Ada nanti slide mungkin saya share screen juga. Oh iya, boleh, silakan kalau begitu. Silakan kepada Pak Ayu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Ayu untuk memaparkan materi pertama soal produksi dan distribusi konten lokal, khususnya di Desa Ciburial ya Pak. Mungkin bisa banyak cerita juga soal desanya Pak. Silakan Pak Ayu. Ya, baik, hatur nuhun Kang Iqbal. Saya di kesempatan pertama saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara audien yang berbahagia yang hadir pada kesempatan ini, salam kenal. Dan di era pandemi ini semoga kita senantiasa sehat lalu semuanya. Salam kenal juga buat rekan-rekan, mungkin para narasumber. Salam kolaborasi mungkin ya, ada Kang Jody dari Kreator Nongkrong, Ibu atau Teh Agnes Indraswari dari Poligrab, dan Kang Latif mungkin dari Relawan TIK. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu mungkin kepada penyelenggara Rural ICT Camp 2020 atas penyelenggaraan dan kesempatan kepada saya untuk mewakili teman-teman komunitas di Desa Ciburial menjadi bagian dari rangkaian acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin saya akan share screen sebentar. Baik, terkait hari ini 14 Oktober 2020 merupakan hari ketiga ya dari rangkaian kegiatan Rural ICT Camp 2020 sesuai jadwal atau judul hari ini yaitu tentang produksi dan distribusi konten lokal dengan platform digital. Sesuai judul hari ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau lebih tepatnya berbagi kisah apa yang sedang atau telah kami lakukan di Desa Ciburial dalam hal ini dalam produksi dan distribusi konten lokal dengan platform digital. Mungkin sebelum ke konten dan lain sebagainya, saya ingin mengenalkan dulu Desa Ciburial. Desa Ciburial itu di mana dan bagaimana. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, saya coba awali dengan gambaran umum tentang Desa Ciburial, mungkin secara singkat saja, tidak begitu mendetail. Desa Ciburial merupakan salah satu desa di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan desa yang paling utara di Kabupaten Bandung, jadi di ujung utara gitu. Letak Desa Ciburial berada di kawasan Bandung Utara atau KBU, tepatnya di kawasan Dago Pakar. Luasnya sekitar 600 hektar dengan elevasi lumayan tinggi dan topografi yang berbukit dan lembahnya lumayan curam-curam juga. Hal tersebut menjadikan kawasan Desa Ciburial memiliki pemandangan yang indah, terutama ke arah selatan yaitu Kota Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menikmati indahnya gemerlap lampu kota di malam hari di Kota Bandung, silakan berkunjung ke Desa Ciburial. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin itu gambaran sekilas tentang Desa Ciburial. Selanjutnya mungkin terkait konten lokal. Apa saja sih konten lokal dari Desa Ciburial yang kami produksi, kami kelola, dan kami distribusi dari Desa Ciburial. Dalam konteks ini mungkin konten lokal saya definisikan atau konten lokalnya versi Desa Ciburial dalam kerangka teoritisnya mungkin dapat berupa teks, gambar, baik itu gambar yang bergerak ataupun gambar yang diam, yang memiliki sifat budaya atau kreatif lah, di dalamnya ada nilai kreatif yang ditulis dan disajikan atau dikontribusikan, dimiliki dan atau didistribusikan bagi kepentingan warga Desa Ciburial dan atau terkait dengan Desa Ciburial. Mungkin agak sedikit rumit lah dan teoritis lah, tapi kalau pada praktiknya mungkin ya kita melakukan saja gitu apa yang menjadi kira-kira itu positif untuk dijadikan konten, kita produksi dan kita sajikan, lalu selanjutnya ya didistribusi. Nah, terkait pengertian konten lokal mungkin nanti dari rekan-rekan narasumber lain yang akan yang merupakan praktisi di bidangnya mungkin yang akan lebih mendetailkannya. Lalu konten lokal dari Desa Ciburial itu yang dimaksud itu seperti apa saja sih, dari unsur apa saja? Dalam hal ini mungkin ada berupa tradisi
ada tradisi baik itu yang masih hidup dan eksis, bahkan tidak menutup kemungkinan tradisi-tradisi yang dulunya di desa itu pernah hidup dan sekarang tidak ada mungkin bisa menjadi konten juga. Berikutnya mengenai upaya desa dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur desa, terus ada upaya-upaya mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, baik pendidikan dan latihan dalam membangun jiwanya maupun membangun raganya gitu. Lalu ada unsur dari konten lokal itu dari unsur potensi alam, misalkan ada sungai, terus ada sawah, pemandangan, panorama dan lain sebagainya. Ada juga konten mengenai potensi ekonomi, misalkan produk-produk usaha ekonomi masyarakat, misalkan ada kerajinan bambu, terus ada produksi-produksi rumah usaha di masyarakat, ada produksi hasil penangkaran madu, terus ada juga jasa-jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Lalu mengenai pariwisata, konten-konten mengenai pariwisata juga mungkin menjadi penting untuk diproduksi atau dan didistribusi. Perlu disampaikan juga terkait pariwisata, Desa Ciburia merupakan salah satu desa wisata yang pada tahun 2011 ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Kabupaten Bandung. Beberapa destinasi wisata mungkin ada yang pernah mendengar atau bahkan ada yang pernah juga mengunjunginya, yaitu ada Taman Hutan Raya Juanda, ada Gua Jepang, Gua Belanda, Tebing Keraton, Wat Batu, Galeri Seni Sunario, kawasan kuliner Dago Pakar, dari mulai kuliner lokal dan mungkin interlokal ada di sana. Nah, itu mengenai pariwisata. Selanjutnya ada juga mengenai kuliner yang tadi telah disebutkan, aneka kuliner baik tradisional ataupun yang hasil pencampuran perkembangan budaya berikutnya. Terus ada juga mengenai kesenian, ada atraksi budaya, ada produk-produk hortikultura. Misalkan kalau di Ciburia itu ada kol, ada bawang merah, ada tomat, ada kentang ya. Lalu informasi berikutnya bisa juga mengenai pertanian. Misalkan kalau di Ciburia mungkin ada pertanian yang tadi juga sudah disebutkan, masih pertanian, mungkin ada juga dari organik, ya, pertanian organik, pertanian tanaman herbal. Terus ada juga informasi mengenai kreativitas warga yang mungkin informasi tersebut bisa menjadi konten lokal yang bisa diproduksi atau didistribusi. Dan mungkin konten-konten lokal lainnya yang masih banyak yang perlu digali juga. Nah, selanjutnya terkait distribusi konten lokal dari Desa Ciburia itu seperti apa sih yang pernah kami lakukan atau kami jalankan. Jadi kami mengambil konsepnya distribusi konten itu dengan istilah konsep desa bersuara gitu. Dengan menggunakan tentu saja yang saat ini berkembang yaitu teknologi informasi. Jadi seperti tadi sudah diuraikan, informasi-informasi itu bisa berlimpah di desa. Namun jika informasi-informasi yang telah diproduksi dan disebutkan tadi tidak akan bermakna jika hanya dikumpulkan, diolah, terus diracik, tapi didiamkan saja. Jadi konten lokal dalam hal ini informasi desa tersebut perlu didistribusi agar dapat bermakna gitu. Nah, dalam dunia informasi dan komunikasi kita sering mendengar istilah diseminasi, yaitu dalam konteks distribusi konten lokal ini terjadilah proses diseminasi informasi. Itu secara sederhana mungkin diseminasi informasi itu penyebarluasan informasi lah, agar informasi yang disebarkan luaskan itu menjadi bermakna bagi sasaran atau target individu yang disasar dari informasi tersebut. Informasi tersebut penyebarannya atau distribusi kontennya tentu saja bisa melalui berbagai jenis media. Ada buku, majalah, surat kabar, film, televisi, radio, musik, game, media online dan sebagainya. Ada banyak medium atau kanal untuk melakukan distribusi konten. Nah, pada kesempatan ini distribusi konten akan dibahas secara fokus mungkin melalui platform digital. Terlepas dari definisi apa itu platform digital,
dalam kajian akademis atau gimana lah, dalam konteks Desa Ciburial izinkan saya untuk membatasi platform digital dalam hal ini berupa media online, yaitu media yang berbasis internet gitu. Nah, saluran distribusi konten yang dilakukan di Desa Ciburial kami menamainya COSM atau Ciburial Online and Social Media. COSM ini adalah platform digital yang digunakan di Desa Ciburial dalam rangka distribusi konten yang diproduksi gitu, seperti yang tadi telah disebutkan. COSM ini merupakan implementasi dari konsep desa bersuara melalui web desa dan jaringan media sosial yang dikelola oleh desa sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi pemerintah desa dalam menjemput partisipasi warga desa melalui pembangunan yang tepat sasaran dan bernilai tambah. COSM ini terdiri apa saja sih? Yang tadi telah disebutkan, yaitu berupa website desa atau media online dan jaringan media sosial yang saat ini mungkin tumbuh dan banyak pilihan lah. Sebagaimana kita ketahui, media sosial begitu banyak jenisnya saat ini dengan berbagai fitur dan mungkin kekhasannya masing-masing. Nah, untuk COSM yang pertama atau yang Ciburial Online-nya kita menggunakan web desa. Mungkin Desa Ciburial sudah memanfaatkan atau mengimplementasikan website desa itu sejak 2009. Jadi inisiatif implementasi website desa di Desa Ciburial hingga saat ini 2020 sudah memasuki tahun ke-11 sejak pertama kali diluncurkan, yaitu tahun 2009. Kenapa menggunakan website desa gitu? Jadi dengan website desa sendiri warga desa bisa menulis reportase, opini, feature, bahkan promosi produk jasanya dengan cara yang elegan tanpa biaya iklan yang mahal. Terus warga juga dalam hal ini berperan sebagai subjek, bukan hanya objek gitu. Jika selama ini orang desa hanya menjadi objek berita yang ditulis media, maka dengan media website dan jurnalisme warga kita dapat menjadi subjek atau pelaku pewarta gitu. Lalu dengan website desa juga bisa dibaca gitu, siapa saja di mana saja dari seluruh dunia tanpa dibatasi durasi tayang atau ukuran kertas. Website desa dapat dilihat bahkan mungkin beberapa tahun kemudian bisa dibaca oleh anak cucu penulisnya gitu. Nah, hal ini yang menarik gitu. Nantinya jadi semacam sejarah. Ini kakek dulu pernah nulis di website Desa Ciburial gitu. Nah, ini mungkin beberapa tampilan dari mulai awal diluncurkan Desa Ciburial, perjalanannya 2013, 2016. Terus dalam pengelolaan website desa juga kami mempedomani beberapa peraturan atau ketentuan perundangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana dalam hal ini masyarakat berhak mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga publik, termasuk pemerintah desa adalah bagian dari lembaga publik itu. Terus selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur cara dan bisnis pers, termasuk ketentuan terkait para jurnalis profesional. Ini tampilan website desa pada tahun sekarang ya, tahun 2020 mungkin. Nah, sasaran strategis website desa mungkin yaitu tersebarnya informasi terkait Desa Ciburial berbasis TIK. Maksud dan tujuannya yaitu sebagai salah satu media penyebar luasan informasi desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciburial. Lalu seperti telah disebutkan sebelumnya, diseminasi informasi melalui website Desa Ciburial diharapkan selain memberi pemahaman terhadap kinerja pemerintah Desa Ciburial, juga menjadi daya dorong agar masyarakat Desa Ciburial terdorong untuk bersama-sama mewujudkan Desa Ciburial lebih baik. Nah, ini beberapa fitur website Desa Ciburial. Jadi website Desa Ciburial fiturnya dari berita desa, info profil desa, informasi potensi desa, kontak desa, peta desa, terus data-data desa yang disimpan berupa dalam repository desa, terus data statistik, produk-produk desa, terus warga juga bisa berinteraksi melalui website desa dan lain-lain gitu. Ini beberapa tampilan mungkin ya. Nah, lalu apa saja sih dampak manfaat dari website desa tersebut? Mungkin beberapa yang coba kami inventarisir lah. Beberapa manfaat dan dampak yang dihadirkan dengan adanya website desa. Jadi Desa Ciburial menjadi lebih dikenal luas lah, khususnya di kalangan pegiat desa, pegiat TIK gitu.
Terus website Desa Ciburual juga menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan terkait desa, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di wilayah Desa Ciburual, karena di dalamnya memuat informasi dan dokumentasi kegiatan baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan. Website Desa Ciburual juga menjadi bahan kajian, bahkan menjadi referensi kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi gitu, yang diantaranya yang tercatat ada dari Universitas Udayana Bali, Universitas Indonesia dari Depok, gitu, ada ITB, Unikom, Unisba, ada UIN, UPI, Unpas, UGM dan lain sebagainya. Website Desa Ciburual juga menjadi panduan informasi bagi para wisatawan atau siapapun yang mau berkunjung ke Desa Ciburual. Jadi sebelum berkunjung ke Desa Ciburual secara fisik mungkin bisa mengeksplorasi melalui website desa itu. Mungkin itu terkait website. Nah, mungkin saya sampaikan juga beberapa apresiasi lah yang telah kami raih dari terkait dengan produksi dan distribusi konten lokal dengan platform digital di Desa Ciburual. Di antaranya 2014 Desa Ciburual meraih Sabilulungan Award bidang TIK dari Bupati Bandung sebagai desa penggerak pembangunan berbasis TIK. Lalu tahun 2016 Desa Ciburual meraih Kominfo Award sebagai komunitas terbaik desa berbasis TIK. Tahun 2017 kita meraih prestasi atau apresiasi sebagai pelopor website desa di Kabupaten Bandung pada acara Sabilulungan Festival TIK Kabupaten Bandung. Lalu tahun berikutnya tahun 2018 Desa Ciburual meraih sebagai juara pertama website terbaik tingkat Kabupaten Bandung. Lalu nah ini yang terakhir mungkin baru beberapa bulan kemarin, September kemarin diumumkannya bahwa Desa Ciburual menjadi juara pertama pengelolaan media sosial terbaik tingkat desa dan kelurahan pada ajang Jabar Juara Award 2020. Bapak Ibu hadirin, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan atas segala kekurangannya mungkin saya kembalikan ke Kang Iqbal sebagai moderator. Hatur nuhun dan terima kasih Pak. Baik, hatur nuhun Pak Ai, luar biasa sekali ya, banyak sekali apresiasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Desa Ciburual. Ini sebenarnya menarik sekali konsep yang ditawarkan oleh Pak Ai ini ya, dengan konsep desa bersuara. Bahkan beberapa kalau menurut saya yang perlu di-highlight itu adalah ternyata Desa Bersuara ini bukan hanya sebagai ajang promosi desa gitu, tapi juga menjadi yang menariknya menjadi pemantau kebijakan-kebijakan di desa agar lebih transparan dengan menggunakan konsep jurnalisme warga. Ini menurut saya ini suatu angin segar gitu, bagaimana warga sekitar, warga lokal menjadi watchdog gitu, menjadi pemantau pemerintahannya sendiri melalui COSM tadi, konsep COSM tadi. Baik, terima kasih Pak Ai. Oh ya, untuk teman-teman bila ada pertanyaan terkait materi-materi yang disampaikan bisa menggunakan fitur Q&A ya. Jadi supaya lebih mudah dan pertanyaan jauh lebih bisa dikategorikan dan lebih mudah dijawab menggunakan fitur Q&A. Kalau pertanyaannya spesifik mungkin bisa langsung ditulis, ditujukan kepada siapa gitu ya.